Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Andreas Octavianus Sebayang. Waktu demi waktu kita jalani dalam pemeliharaan akan kasih sayang Tuhan. Saat ini kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, seraya menyatakan kerinduan dan kesediaan untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdiri sebagai pernyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan diberitakan bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita sekalian saat ini terambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, yang menyatakan demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga.
sebagai makhluk yang sempurna dari segala ciptaan, namun yang tidak sempurna di hadapan Tuhan karena kelemahan dan dosa, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, tidak seorang manusia pun baik dan benar di hadapan-Mu. Saat ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia dan taat pada firman-Mu dan menyakiti hati-Mu. Sikap dan tutur kata kami tidak memuliakan Engkau. Kami sering berbuat tidak adil terhadap sesama. Kami sering meninggalkan persekutuan ibadah untuk mengurusi kebutuhan sendiri. Hati dan pikiran kami cenderung berbuat jahat dan lamban dalam melakukan yang benar dan baik. Ya Kristus, Juru Selamat kami, basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, berikanlah hikmat-Mu, dan tuntunlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat hidup setia dan taat, serta berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Bapak, Ibu, Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, yang menyatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyuci kamu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya?
saat ini bagi kita sekalian akan disampaikan perintah hidup baru. Maka itu sebagai tanda kesiapan kita, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9, hingga ayatnya yang ke-21, yang menyatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian perintah hidup baru bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita akan minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami hampiri kembali hadirat-Mu saat ini Bapa, di dalam kesadaran akan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Namun Engkau tahu siapa anak-Mu yang berdiri di belakang mimbar ini, sungguh memiliki banyak keterbatasan. Ia bagaikan seorang anak kecil yang hanya mampu memberi 5 roti dan 2 ikan yang tidak akan pernah cukup. Namun kiranya Tuhan berkenan sehingga dapat melipat gandakannya, sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengar dalam kanal YouTube ini boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu,
telah siap untuk mendengarkannya. Oleh karena kami meminta dan memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau dan pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, hidup ini tidak bisa diprediksi. Unpredictable. Hidup ini juga tidak bisa dikendalikan. Uncontrollable. Kadang kita merencanakan sesuatu yang kita anggap, oh ini yang terbaik ini. Saya sudah merancangkan bertahun-tahun lamanya. Saya menciptakan sesuatu yang saya pikir ini akan membahagiakan keluarga saya. Tapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Menandakan bahwa manusia itu terbatas dalam memahami kehidupan, dalam memahami masa depan. Orang yang tadinya di atas tiba-tiba bisa di bawah, dan orang yang di bawah tiba-tiba bisa di atas. Itulah kerapuhan manusia dalam memahami masa depan. Manusia hanya tahu saat ini, hari ini, detik ini, tapi masa depan bagi manusia tetaplah masih jadi misteri. Itulah yang terjadi kalau kita membaca perenungan firman Tuhan ini. Kita belajar dari kehidupan keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion yang berpindah tempat ke Moab. Pasti sebagai seorang keluarga, Elimelek sebagai kepala keluarga, Naomi sebagai seorang ibu punya cita-cita harapan yang mulia bagi keluarganya untuk hidup jauh lebih baik. Karena waktu itu terjadi kelaparan yang hebat di Israel. Sehingga pasti sebagai seorang ayah nalurinya itu, sebagai seorang ibu nalurinya itu tidak ingin anak-anaknya hidup susah. Sehingga dia merancangkan bahwa saya ambil keputusan, saya akan pindah ke Moab. Saya akan pindah ke Moab. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan harapan Naomi. Justru di Moablah Naomi mengalami sesuatu yang dia bilang sangat pahit. Disitulah justru drastis kehidupan Naomi berubah. Mari kita baca Bapak Ibu perenungan firman Tuhan saat ini. Kita akan melihat bagaimana perjalanan keluarga Elimelek ini, perjalanan keluarga yang begitu dramatis, begitu sangat tragis, begitu sangat sakit. Tapi kita nanti dapat menemukan nilai-nilai yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita saat ini melalui kisah ini. Kita baca dulu Bapak Ibu sebagai latar belakang kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Di ayatnya yang pertama Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa kisah ini terjadi pada zaman para hakim-hakim. Artinya ini terjadi sebelum zaman raja-raja, di mana kondisi bangsa Israel dan bangsa Moab itu hidup dalam perdamaian. Maka tidak heran ketika terjadi kelaparan di Israel, Elimelek bisa berpindah tempat ke Moab karena telah hidup dalam perdamaian. Di sana mereka memutuskan untuk tinggal sebagai seorang pendatang dan seorang asing. Nah, pada zaman itu Bapak Ibu, orang asing itu warga negara kelas 2. Artinya apa? Dia terbatas dalam segala hal. Dalam kepemilikan tanah dia terbatas, dalam hukum-hukum terbatas, dalam pernikahan terbatas, dalam keagamaan terbatas, dalam pelayanan publik terbatas. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari, mereka harus mengharapkan dari belas kasih penduduk Moab.
Sebetulnya kisah ini nggak khas dari keluarga Elimelek. Karena kalau kita baca literatur-literatur yang ada di dalam perjanjian lama, ternyata perpindahan tempat karena kelaparan itu juga sudah terjadi oleh bapak leluhur orang Israel. Contohnya siapa Bapak Ibu? Abraham pindah ke Mesir. Ishak pindah ke Filistin. Yakub pindah ke Mesir. Artinya kelaparan yang membuat seseorang berpindah tempat itu sudah biasa pada saat itu. Jadi bukan ciri khas dari kitab Rut dan keluarga Elimelek. Nah, Moab sendiri Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Moab ini, sesungguhnya Moab ini adalah bangsa yang terletak di sebelah timur Laut Mati. Sekarang jadi bangsa Yordania, yang merupakan persatuan antara bangsa-bangsa yang tercatat juga di dalam Alkitab, yaitu bangsa Edom, bangsa Moab, dan bangsa Amon. Sekarang jadilah Yordania. Nah, penduduk dari Moab sendiri adalah keturunan dari Lot. Sebab kalau kita membaca dari literatur yang tertulis dalam Alkitab Ibrani dan Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Kristen, dikisahkan di dalam Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38, Moab ini adalah hasil keturunan dari Lot ketika ia berhubungan dengan anak perempuan sulungnya. Kita tahu bersama bagaimana kisah itu. Ketika Tuhan ingin menghukum Sodom, Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Keluarga siapa itu? Keluarga Lot. Dan ketika itu Lot pindah tempat. Dia menetap di dalam gua di pegunungan karena dia tidak berani pergi ke Zoar untuk menetap. Nah, disitulah terjadi sejarah bangsa Moab, di mana anak-anak perempuan Lot itu berpikir bahwa saya harus menyambung garis keturunan. Karena tidak ada laki-laki, saya akan hampiri ayah saya Lot. Lalu ayahnya dikasih apa? Dikasih minum anggur. Lalu anak perempuan ini secara bergilir menghampiri Lot. Singkat cerita, kedua anak perempuannya itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Anak perempuan yang lebih tua melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Moab. Itulah bangsa, bapak leluhur bangsa Moab. Anak perempuan yang lebih muda melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ben Ami. Itulah bapak leluhur orang Amon. Nah, itu sejarah singkat terbentuknya bangsa Moab dan Amon yang sekarang jadi Yordania. Nah, kalau kita baca juga literatur yang tercatat dalam Alkitab Ibrani dan juga Alkitab Kristen dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan itu di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga, bahwa Moab ini adalah bangsa yang digolongkan sebagai orang-orang kafir. Tidak boleh masuk sebagai jemaat Tuhan. Bahkan sampai keturunan yang 10, sampai selama-lamanya tidak boleh menjadi bagian umat Tuhan. Orang kafir. Tetapi justru di sini hal yang menakjubkan. Dari orang yang dianggap kafir, namanya tercatat dalam Alkitab. 2 nama perempuan yang tercatat dalam Alkitab. Salah satunya Rut. Satu lagi siapa? Ya betul, Esther. Dan salah satu nama yang tercatat sebagai silsilah keturunan Yesus Kristus. Nenek moyang Yesus Kristus adalah Rut. Tercatat dari bangsa yang dianggap kafir. Bagaimana kita tidak bisa memahami rencana Tuhan? Ya. Dan yang menarik juga dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, Elimelek memutuskan untuk berpindah tempat justru kepada bangsa yang dianggap kafir. Pasti dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai hal yang dipikirkan secara matang-matang untuk kebahagiaan keluarganya, untuk kebahagiaan anak-anaknya, untuk kebahagiaan mereka.
Tetapi ternyata Bapak Ibu, di sana mereka justru mengalami apa yang pahit, apa yang menyakitkan. Di sanalah justru Naomi kehilangan suami yang dikasihi dan juga kedua anak-anaknya. Coba kita baca di ayatnya yang ketiga dan ayat yang kelima. Jelas di sana tertulis bahwa ketika Naomi berada di Moab, matilah Elimelek, sehingga perempuan ini menjadi janda. Akan tetapi apakah kisahnya berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika itu Naomi tetap melanjutkan hidupnya dengan cara menikahkan kedua anaknya Mahlon dan Kilion dengan mengambil dua perempuan orang Moab. Padahal menurut tradisi orang Israel tidak boleh menikah dari orang di luar bangsanya. Menikah dengan perempuan di luar bangsa Israel artinya sama saja memutuskan hubungan dengan bangsanya. Tetapi pasti hukum orang Israel tidak berlaku di Moab, sehingga mereka bisa melangsungkan pernikahan. Tetapi ketika 10 tahun mereka tinggal di Moab, hal yang pahit terjadi lagi kepada Naomi. Ia ditinggal dua orang anaknya tanpa memiliki keturunan. Gak punya keturunan. Jadi janda yang hanya mempunyai kedua orang menantu, yaitu Orpa dan Rut. Tapi apakah di situ langsung Naomi terpuruk ketika kehilangan Elimelek, ketika kehilangan Mahlon dan Kilion? Ternyata belum terpuruk. Justru dikisahkan di ayatnya yang ke-6 ada satu keputusan baru, komitmen baru daripada Naomi. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah memberkati kembali umatnya, sudah tidak jadi kelaparan lagi di Yehuda Bethlehem yang adalah rumah roti, dia mengambil keputusan baru, seolah-olah dia ingin mengambil sesuatu semangat baru. Dia akan kembali ke Bethlehem lagi. Lalu diikutilah oleh kedua orang menantunya, yakni Orpa dan Rut. Mereka berjalan. Nah, menariknya kisah ini di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada Orpa dan Rut. Berkata apa? Dikisahkan di ayat yang ke-8. Naomi bilang, "Nak, lebih baik engkau pulang saja ke rumah ibumu." Dan menyarankan, dan engkau menikah saja, sehingga pasti kau lebih bahagia. Bahkan di ayat yang ke-9, Naomi masih bisa memberkati kedua menantunya. Dikatakan Naomi gini, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Naomi masih bisa memberkati. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena di dalam penderitaan, di dalam kepahitan Naomi, di dalam keterpurukan Naomi masih bisa berpikir tentang bagaimana cara membahagiakan kedua menantunya. Dia memiliki kepedulian yang dalam yang lahir dari cinta kasih di dalam hatinya, sehingga walaupun dia susah, walaupun dia sedang mengalami kepahitan, walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun dia seorang janda miskin, tetapi dia masih bisa memikirkan bagaimana ya cara saya membahagiakan Orpa dan Rut. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Tetapi ternyata Orpa dan Rut juga adalah orang yang mengasihi mertuanya. Orpa dan Rut adalah orang yang mengasihi Naomi. Sehingga ketika disuruh pulang, lalu mereka dikatakan menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsa." Kasih seorang Orpa, kasih seorang Rut membuat dia tetap bertahan untuk mendampingi Naomi. Tetapi namanya seorang ibu, ya seorang ibu pasti tahu bagaimana perasaan mengasihi gitu. Dia tidak berhenti di situ. Naomi tetap meminta untuk kali kedua kepada anak-anaknya. Dia bilang, "Anak-anakku, pulanglah kau kepada bangsamu. Masakan kau mau mengikuti aku seorang janda miskin ini?
Apalagi yang kau harapkan? Seandainya malam ini pun kalau aku menikah dan aku punya anak, masakan engkau mau menunggu begitu lama? Pulanglah anak-anakku. Nah, pada saat itulah terjadi keputusan yang berbeda antara Orpa dan Rut. Lalu menangis keraslah kedua menantunya itu. Lalu Orpa mencium Naomi dan minta pamit pulang ke Moab. Sedangkan Rut tetap berpaut pada Naomi. Wah, betapa dalamnya cinta Rut sehingga dia mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Seandainya dia sama seperti Orpa, lebih logis ketika dia tinggal sama keluarganya, dia membangun hubungan keluarga yang baru dan berbahagia. Tetapi Rut tidak memilih keputusan itu. Ia memilih untuk berpaut kepada Naomi. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-16 yang tidak menjadi bacaan kita, dikatakan Naomi di situ sebagai satu ayat Alkitab yang sangat terkenal. Dia katakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ada di situ pernyataan keyakinan juga, bukan hanya cinta kasih kepada seorang mertua, tapi keyakinannya kepada Allah Israel. Wah, luar biasa Bapak. Ini kisah yang sangat dramatis, kisah yang sangat tragis, kisah yang sangat mengharukan, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai luhur yang dapat kita pelajari, yaitu tentang kepedulian, tentang kesetiaan, tentang cinta kasih, dan tentang pemeliharaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, dalam perenungan firman Tuhan ini, saya ingin membagikan beberapa hal yang dapat Bapak Ibu bawa pulang. Yang pertama Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari adalah dalam diri Orpa. Walaupun dalam diri Naomi, walaupun Naomi itu mengalami kepahitan hidup, melalui penderitaan, walaupun dia seorang janda miskin, tapi dia tidak minta dikasihani. Justru dia mengasihi. Justru dia masih mampu memikirkan Orpa dan Rut. Kepedulian yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, kepedulian yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan diri, kepedulian yang otentik, yang lahir dari hati yang penuh cinta kasih. Itu yang dimiliki oleh Naomi. Kita dapat belajar tentang kepedulian itu Bapak Ibu. Walaupun ia mengalami sesuatu yang pahit, walaupun keadaan berubah, tetapi kepeduliannya tidak berubah. Hal ini jugalah Bapak Ibu yang mesti dimiliki oleh orang-orang percaya. Kepedulian yang otentik ini penting dimiliki oleh orang-orang Kristen. Kepedulian yang tidak tersekat oleh kepentingan diri, kepedulian yang tidak dibatasi oleh kelompok sendiri, kepentingan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi, tapi kepedulian yang lahir dari cinta kasih di dalam hati Naomi. Terutama khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, di mana banyak orang di luar sana yang perlu mendapatkan pertolongan, bimbingan, dan hiburan. Marilah kita memiliki kepedulian itu. Walaupun saat ini mungkin kondisi kita juga sulit, walaupun mungkin saat ini kondisi kita juga sedang tidak baik, tapi sebagaimana Naomi bisa, orang percaya juga dapat melakukannya. Jika akhir-akhir ini, jika belakangan hari ini kita hanya memperhatikan diri kita hanya memperhatikan kepentingan keluarga kita hanya memperhatikan kepentingan gereja kita hanya memperhatikan kelompok kita sendiri. Kini saatnya kita keluar dengan iman dan kasih, menyatakan kebaikan bagi orang yang lemah dan tak berdaya di luar sana. Memiliki kepedulian yang melampaui kepentingan sendiri. Dengan demikian, nama Tuhan bisa dinyatakan di luar sana. Karena kita keluar dari keegoisan.
dari kepedulian sektoral, dari kepedulian akan keluarga kita sendiri. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua yang saya catat di sini, kita dapat belajar dari Rut, di mana kita belajar tentang kesetiaan Rut kepada mertuanya. Walaupun kalau secara logis sebetulnya benar apa yang dikatakan Naomi, bahwa lebih baik dia pulang ke Moab. Dia bisa tinggal sama keluarganya, dia bisa membangun keluarga yang baru dan hidup berbahagia. Tetapi Rut justru memilih sesuatu yang penuh resiko, yang penuh tantangan, yang penuh konsekuensi. Dia tahu bahwa masa depan Naomi di Bethlehem belum jelas. Tetapi dia memilih untuk tetap berpaut kepada Naomi. Ada kesetiaan dalam dirinya Rut yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kita dibuat bercermin oleh Rut tentang kesetiaan kita. Sebab hari-hari ini Bapak Ibu, cari orang ganteng banyak, cari orang cantik banyak, cari orang kaya banyak, cari orang cerdas banyak, cari orang pintar banyak, tapi cari orang setia itu langka. Mungkin jumlahnya sangat sedikit. Sebab setia dalam keadaan baik, setia dalam keadaan tenang, setia dalam keadaan kaya itu biasa. Tapi setia dalam keadaan suka dan duka, dalam susah dan senang, itu luar biasa. Itulah yang dimiliki oleh Rut. Dia setia bukan karena keadaan, tapi setia karena dia mencintai Naomi. Kalau Bapak Ibu ingat kisah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, itulah kesetiaan. Jika Bapak Ibu ingat, di dalam Korintus dikatakan jemaat Makedonia, walaupun mengalami penderitaan, tapi walaupun dia miskin, tapi dia mampu memberi. Itulah kesetiaan. Rut yang berpaut kepada Naomi, walaupun keadaannya susah, itulah kesetiaan. Itu yang namanya kesetiaan. Beberapa banyak orang Bapak Ibu yang ketika mengalami kesulitan, yang mengalami tantangan dalam pelayanan, lalu nggak mau melayani lagi. Berapa banyak orang Bapak Ibu yang karena uang, karena ekonomi, karena finansial bercerai. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang karena kesibukan, pekerjaan, karir, kedudukan, lalu mulai renggang hubungannya dengan Tuhan. Berapa banyak? Tetapi kesetiaan itu membuktikan bahwa di dalam skala keadaan hati kita tidak berubah. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Saya ambil contoh kecil ya Pak ya. Misalkan saya 1 bulan itu dikasih gaji sama Tuhan, karena kita percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Dikasih Tuhan 1 bulan itu 2 juta. Dan kita percaya bahwa di dalam gaji itu ada bagiannya Tuhan dan bagiannya orang lain. Tapi kita pegang erat-erat, kita tidak mau memberi. Apakah itu yang namanya setia? Tidak. Artinya dia tidak setia. Maka Tuhan Yesus katakan, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Setia itu bukan soal keadaan, setia itu adalah sikap hati. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kita belajar juga tentang pemeliharaan Tuhan. Keberadaan Rut yang berpaut kepada Naomi tidak hanya dipandang dari sisi manusiawi, bahwa karena Rut itu mengasihi dan mencintai mertuanya, tetapi juga adalah bentuk cinta kasih Tuhan yang memelihara Naomi melalui kehadiran Rut. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca keseluruhan kitab Rut ini, di akhirnya dikatakan Rut melahirkan Obed, yang adalah leluhurnya Daud. Sehingga namanya Rut tercatat sebagai silsilah Yesus Kristus. Artinya apa? Seluruh perjalanan kehidupan Naomi itu ada dalam kendali dan pemeliharaan Tuhan.
Tidak terlepas dalam kerja Tuhan memelihara. Tidak ada yang kebetulan Rut di samping Naomi. Tidak ada kebetulan Rut di kebunnya Boas. Tidak ada yang kebetulan. Semua dalam kendali dan rancangan Tuhan. Itu yang ketiga. Bapak ibu saudara, di dalam kepahitan Naomi itulah justru Tuhan munculkan harapan dalam diri Rut. Bapak ibu, saya tidak berbicara tentang bahwa Bapak ibu harus selalu berpikir positif. Tidak. Tidak harus selalu menolak keadaan. Tidak. Yang saya maksudkan adalah terimalah realitas itu apa adanya. Tapi di sisi lain kita juga percaya ada realitas yang lebih tinggi yang sedang berkarya dalam kehidupan kita. Itu yang mesti jadi keyakinan. Bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang mengalami kesulitan, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang mengalami sakit penyakit bertahun-tahun, ada yang mengalami keterpurukan bisnis. It's okay. Terimalah itu sebagai satu kenyataan. Kita tidak bisa rubah waktu, kita tidak bisa rubah segalanya, kita hanya bisa menerima itu. Tetapi juga percaya bahwa ada Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masalah boleh besar, tapi kabar baiknya Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Disitulah kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Daripada kita kecewa dan terpuruk berlarut-larut dalam keadaan, lebih baik kita membangkitkan diri sampai kita menemukan solusi. Daripada kita terlama-lama terpuruk, lebih baik kita menghadapinya. Karena Tuhan yang berjanji, aku tidak bisa berhenti berharap. Karena Tuhan yang berjanji, aku tidak bisa berhenti menanti. Karena Tuhan yang berjanji, aku tidak bisa berhenti percaya bahwa hidupku terberkati. Kalau Tuhan bisa kasih Rut dalam kehidupan Naomi untuk membangkitkan harapan dan menyelesaikan masa depannya, Tuhan juga dapat memberikan siapapun dalam kehidupan kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Akhir kata Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, milikilah 3P yang tadi. Kepedulian, kesetiaan, dan kepercayaan yang ekstra. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga, Yesus segala-galanya. Sehari
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa, tetap di dalam keyakinan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kini kami hampiri kembali hadirat-Mu ya Bapa, seraya mensyukuri seluruh hikmat, kasih karunia yang Engkau anugerahkan atas kehidupan kami. Kami bersyukur sampai detik ini, saat ini Tuhan masih mempercayakan kami untuk menapaki kehidupan, menikmati nafas kehidupan, dan bersekutu dalam ibadah saat ini. Ajari kami Bapa untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, sehingga kami dapat mempergunakannya dengan baik, dan kami menyatakan kesetiaan kami sebagai orang-orang yang dianugerahi berkat kehidupan dan kepercayaan untuk terus bergerak, bersaksi menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari Bapa bahwa diri kami masih belum mampu meneladani Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan kami masih penuh dengan cacat dan celah. Pikiran kami masih sering dipengaruhi oleh apa yang kami pelajari, hati kami masih dipengaruhi oleh situasi kehidupan kami. Kami sungguh lemah dan tak terbaik, sungguh sangat terbatas ya Bapa Surgawi. Maka itu kami mohon, jangan pernah tinggalkan kami dalam menjalani kehidupan ini sendiri ya Bapa. Kami minta tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan keberdosaan kami, dalam keseharian hidup kami terus diubahkan. Curahkan kasih dalam hati kami Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memaknai hidup ini sebagai kesempatan untuk mengasihi dan memberkati orang lain dengan kasih Kristus dalam setiap persentuhan, perjumpaan dengan siapapun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan ini tidak kami sia-siakan. Kesementaraan waktu kami dalam dunia ini kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau juga memampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan saat ini yang telah Engkau beritakan melalui kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan anak-Mu sebagai pelayan firman. Kiranya Engkau mampukan firman itu jatuh di setiap tanah hati yang subur di dalam hati umat-Mu, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda. Firman itu dapat diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mampu tetap peduli kepada orang di sekeliling kami dalam segala keadaan, dalam susah maupun senang, suka ataupun duka. Kami tetap dapat memperhatikan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kami, bukan hanya kepentingan keluarga kami, bukan hanya kepentingan kelompok kami, bukan hanya kepentingan gereja kami, tapi kami dapat memperdulikan orang yang lemah dan tak berdaya di luar sana, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu,
Mampukan kami juga untuk tetap setia sampai akhir di dalam segala kondisi dan keadaan. Walaupun hidup kami susah, walaupun hidup kami menderita, kami tetap ikut Yesus. Kami tetap setia. Walaupun dalam pelayanan ini banyak tantangan, rintangan yang menyakiti hati kami, tapi kami tidak akan berhenti melayani Tuhan. Walaupun pergumulan keluarga ada saja yang membuat hati kami kecewa, tapi kami mau tetap setia. Walaupun pekerjaan yang menggiurkan hati kami untuk memiliki dunia ini, tapi kami tidak mau jauh dan tetap berpaut pada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia dalam segala keadaan dan kondisi hidup kami. Dan ajari kami juga memiliki kepercayaan yang ekstra, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di dalam kepahitan sekalipun, Engkau tetap memelihara hidup kami. Sebagaimana Engkau meletakkan Ruth dalam kehidupan Naomi, Engkau dapat meletakkan siapapun untuk memperbaharui masa depan kami yang penuh dengan harapan. Maka saat ini Bapa, setiap jemaat-Mu yang sedang dirumahkan, sedang mengalami PHK, sedang bergumul terus dengan sakit penyakit, bisnis terpuruk, dan segala persoalan kehidupan keluarga yang terjadi, kami mau tetap percaya kepadamu. Masalah boleh besar, tapi kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar daripada masalah kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Maka kami tetap percaya kepadamu. Karena Engkau telah berjanji kami tidak bisa berhenti berharap. Karena Engkau tetap berjanji kami tidak bisa berhenti untuk menanti. Karena Engkau telah berjanji kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan kami. Maka itu ajarkan kami Bapak untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman ini tidak jatuh di tanah yang berbatu, tapi jatuh di tanah yang subur, yang dapat diberlakukan dalam kehidupan kami. Kami berjanji Bapa menghidupi kehidupan yang dapat menyenangkan hati-Mu, mengikuti teladan Kristus, sehingga kehidupan rohani kami bukan hanya di dalam gedung gereja, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kami berada, kami membawa Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, kemanapun kami pergi. Bimbing kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, sebab pikiran hati kami sungguh terbatas. Hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dan selalu diubahkan dari hari ke hari. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk setiap warga jemaat yang sakit, lanjut usia, berduka dan mengalami pergumulan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka sendiri, Engkau yang ada di belakang untuk mendorong, di samping merangkul, di depan untuk menuntun mereka ke masa depan yang penuh harapan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena kami percaya, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu Engkau nyatakanlah janji-Mu dan genapilah dalam kehidupan kami selaku umat-umat-Mu, ya Bapa Surgawi. Saat ini kami juga boleh berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Betania Makassar. Engkau menyertai seluruh hal yang direncanakan di dalam segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan para pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan melayani di jemaat ini. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengirimkan segala sesuatu untuk menjawab kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah jemaat Betania ini. Sehingga kami tetap terus menjadi terang dan garam bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Engkau memberkati Allah Bapa Surgawi, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari beserta dengan keluarga, dengan segala kebaikan, sehingga tetap terus melayani jemaat-Mu dengan hikmat dan bimbingan Roh Kudus. Engkau menyertai dan memberkati pendeta jemaat, Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu, beserta dengan keluarga, dengan hikmat dan kebaikan-Mu, sehingga keluarga hamba-Mu ini tetap juga menjadi garam dan terang di tengah kehidupan berjemaat di Betania Makassar. Engkau memberkati seluruh majelis jemaat yang Engkau pakai demi hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi, berikan sukacita, damai, sejahtera dan penyertaan-Mu,
sehingga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini merasakan bahwa di dalam pelayanan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan selalu siap memberkati dan menyertai. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk warga jemaat yang mengalami sukacita dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan menyertai dan memberkati selalu kehidupan mereka, sehingga di dalam pertambahan sukacita ini mereka boleh merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memperlengkapi sukacita yang mereka rasakan. Kami juga boleh berdoa Bapa untuk keluarga jemaat yang ada di GPIB Betania Makassar. Kami berdoa untuk keluarga Robi Holi, keluarga Winas Horman, keluarga Robi Joslin, keluarga Jeki Sitanapesi, keluarga saudari Debbie Sopacua, keluarga Ibu Elwina Leskona, keluarga Ibu Arince Katili, keluarga Ibu Lince Sahali. Engkau menyertai dan memberkati keluarga yang telah kami sebutkan namanya Bapa. Berkati keluarga ini menjadi keluarga yang terberkati untuk menjadi berkat. Tidak lupa Bapa, Engkau yang memberikan damai dan sejahtera dalam mereka menjalani kehidupan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, jauhkan daripada mara bahaya termasuk COVID-19. Kami menyerahkan kehidupan keluarga yang telah kami sebutkan namanya di dalam tangan pengasihan. Kami juga boleh berdoa Bapa untuk pemerintah negara bangsa Indonesia. Engkau menyertai segala kebijakan keputusan yang diambil dalam masa sulit ini Bapa. Kiranya Engkau selalu berkarya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebijakan yang terbaik boleh diberlakukan dalam kehidupan kami bernegara. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya, sehingga dapat mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan juga boleh memberkati, menyertai selalu garda terdepan tim medis, para dokter dan perawat. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga yang mereka tinggalkan, sehingga sukacita damai sejahtera boleh menetap dalam hati mereka ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kehendak Tuhan. Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati para TNI Polri. Tuhan menyertai pekerjaan mereka, keluarga mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan berikan damai dan sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk setiap orang yang berusaha menanggulangi wabah COVID-19, mengusahakan terciptanya penanganan yang terbaik, para ilmuwan untuk menemukan bagaimana menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Vaksin yang sedang diusahakan, Tuhan memberikan hikmat dan penyertaan bagi mereka semua. Kami juga boleh berdoa Bapa untuk pengadaan lahan di GPIB Jemaat Betania Makassar yang terus diupayakan. Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga untuk tenaga digital ministry di GPIB Jemaat Betania yang terus diupayakan semakin jauh lebih baik. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah harapan kami, inilah doa kami. Engkau memberkati setiap presbiter yang bertugas saat ini, Engkau memberkati organis dan kantoria, Engkau memberkati soundman, kameramen, dan setiap orang yang bertugas mengambil dalam pelayanan ini. Dengan cinta kasih-Mu menjadi orang-orang yang terberkati untuk menjadi berkat. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
with the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari
Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami ini. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau yang layak menerima segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan, sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah kita saatnya mengakhiri ibadah ini, maka itu sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima berkat Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.